harus gelap gitu, ada yang kacamatanya putih juga tapi bisa digelapkan. Sekarang ada loh kacamata ada ada kacamata beli ya. Ketika kena cahaya dia makin menggelap. Ada sekarang teh. Ada itu emang old school, yang pakainya banyaknya old school. Old school ini orang-orang yang sudah berumur. Jadi di ruang lah ya, ruang. Balik lagi ke ruang publik, ruang di mana teman-teman bisa gabung sama kita, sharing. Bisa diskusi. Sharingnya tapi bukan sharing informasi bandar yang paling murah di mana, bukan itu tapi kan Bang ya. Astagfirullahaladzim. Ya bebas ya apapun bisa di sharingkan gitu kan, tapi kan kita sepakat apa tidak gitu. Sepakat apa tidak? Iya. Kalau itu kita menutupi hak orang loh kalau kita nggak boleh sharing, tapi kan disepakati atau tidak oleh Iya. Si ruang masih dalam ruang ini teh. Masih dalam ruang. Seperti dulu mah ada support apa BPS ya. Sebelum BFS ada BPS, ada BFS. Ini balik lagi sih sebenarnya kita masih perlu nggak sih? Ya kan tadi kalau kita kata kuncinya kan tadi kan siapapun ya. Jadi kalau di ruang yang dibuka oleh PPKNP kan jadi berarti orang dengan berbagai latar belakang bisa bergabung gitu ya. Ya tinggal ciptakan lagi ruang-ruang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu di dalam. Jadi apakah mereka orang dengan HIV ketika mereka menggunakan zat juga bisa diberikan atau ruang untuk mereka berdiskusi, membangun platform untuk apa yang mereka butuhkan, untuk berbicara tentang kebijakan yang perlu diperbaikin atau untuk bisa melakukan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Itu yang lebih didorong oleh PPKNP. Karena you can do it alone, but you cannot do it alone ya. You can do it, but you can do it Oh alone. iya, salah Pak. Maaf saya ingetin ya. Saya ingetin, bukan tuh. Jangan disebutkan tuh. Aja tuh Bang. Mikro. Asal jangan kena dewe aja lah. Udah, ada dewe itu spoken to itu istilah di waktu buka kita ya. Saya sebenarnya nggak pengen ngaku. Kamu yang terakhir. Itu adalah salah satu tools di mana ketika kita melakukan kesalahan kita akan mendapatkan seperti pembelajaran lah. Kalau punishment mah ya, kita masuk support dan punish. Ya si ruang ini sendiri udah maksimal belum sih di PPKNP ini? Saya rasa belum ya, karena emang anggota kita sendiri berapa sih, Pak? 29. Ada 29 yang terdaftar. Ya, yang secara resmi terdaftar 29, tapi emang sih kalau yang banyak juga teman-teman yang sudah bergabung yang menjadi member yang udah tahu, yang konsultasi tentang pola legal itu kebetulan ada sih divisinya teh jadi ada divisi pola legal di PPKNP. 8.000 orang lah. Ya banyak lah sih sebenarnya orang yang pro sama kita yang udah mulai mengerti ada ini ya. Dan mulai mendukung ya. Ya itu sih juga banyak sih yang mendukung. Termasuk BNN ya Pak? Ya bagian rehabilitasinya itu kita berhubungan baik sih sama mereka. Mereka memfasilitasi kita untuk di Undang-Undang tahun 35 itu 2009 itu ada hak kita itu untuk kewajiban kita itu untuk melaporkan diri kalau kita salah pecandu, dan itu difasilitasi sama rehabilitasi untuk bagaimana teman-teman bisa ikut dalam
program IPWL, jadi mendaftar ke melaporkan diri bahwa dia salah pejabat kayak gitu, cuman ya harus banyak disikapin juga sih, ada pro dan kontranya, dan ada yang menurut gua sih ya banyak sih masalah nama. Kalau gua runtutin mah prosesi lah sama gua, kita ngobrolnya tuh. Ya jadi Nah, Habib mah di rumah lah Mau nanti? dari hati. Oh dari hati. Siap. jadi kita berharap sih sebenarnya PPKNP juga dapat berjejaring dengan semua pihak gitu ya, bukan hanya yang pro tapi yang kontra juga gitu sehingga ada Yang pro dan kontra itu seperti Ada wacana yang bisa kita bangun gitu kalau iya, ada kadang-kadang kan apa ya, kontra itu kan atau pro itu kan akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik ya gitu ya. Iya, gitu. atau susu itu ilmu komunikasi ya. Iya, jadi kalau lo menyatakan cinta tapi ternyata Tahu nah pasti ya maksudnya ya. maksudnya ya kita tidak lagi melihat dari sudut pandang A atau B, tapi gimana kita bisa melebur dalam satu apa ya, kebutuhan bersama gitu. Kayak tadi, selama ini teman-teman takut untuk melaporkan diri karena mereka punya permasalahan kecanduan gitu. Jadi kita coba memfasilitasi, dan juga ada pintu yang terbuka dari pihak yang memang memfasilitasi untuk program melaporkan diri, sehingga tadi ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan itu. Jadi itu sih. Kita juga punya sebuah program yang ada sebetulnya ada juga ada community space di sini teh. Community space teh tempat buat komunitas untuk bisa berbagi, ya itu isi kayak gitu biasanya kita lakukan di Mochmara, biasanya mah di Labu ya. Kebetulan yang pegang programnya teh Pak Wisnu Tama. oh itu yang punya Cerlitos Trans Hendi Wisnu Tama Cerlitos ya, kayak gitu. Ada banyak sih yang ada tempat guyubnya, ada tempat guyub, ada tempat kita diskusinya, namanya community space ya, ruang buat komunitas untuk bagaimana mereka kalau mau tahu informasi tentang ini, lu tinggal datang ke sini gitu, datang ke kita Ya, jadi kita mencoba membuat PPKNP itu serius tapi santai lah gitu kok istilahnya gitu. Jadi emang ada hal yang emang serius kita perjuangkan, tapi dengan cara kesantaian yang hakiki gitu, asik. Ya maksudnya ya ulah berating gitu. Jadi jangan ngebully atau nggak boleh oh iya siap. jangan sampai gue laporin ke Kementerian Dadah, Komite Dadah Malaysia. Ya, jadi karena kan nggak semua orang bisa fokus serius pisannya gitu ya. Jadi kenapa ada community space di mana orang bisa menjadi dirinya dengan ada ruang untuk olahraga, mungkin untuk ngobrol, untuk diskusi gitu. Untuk diskusi hal-hal kecil kehidupan lah. Yang lu nggak usah jadi diri lu orang lain. Kalau datang ke sini sama pecandu dari gender manapun ya, kalau lu butuh informasi, community space ya tempatnya gitu. Biasanya jadi tempat teman-teman guyup untuk bikin satu pergerakan atau diskusi untuk menyikapi satu masalah kebijakan maksa yang ada. Misalkan kemarin itu ada masalah tentang penggunaan Suboxone kayak gitu. Nah itu biasanya kita diskusi apa sih sebenarnya ini masalahnya teh. Ternyata ada penyelesaiannya, atau misalkan ada ide kita dari kacamata, dari sudut pandang kita yang sebenarnya secara empiris, secara ilmu pengetahuan itu bisa dibuktiin tuh kalau itu teh emang benar, dan itu teh emang programnya pemerintah yang seharusnya mah kalau dijalankan itu teh sangat baik buat teman-teman dalam upaya dekriminalisasi misalkan gitu. Mau dispesifikin lagi? Jangan kalau luas. Kalau mau spesifik datang aja gitu. Aja ke sini. Nanti gua kasih tahu kita apa sih yang sebenarnya jadi masalah. Tapi harus gua sikapin gitu ya. Beberapa kali gua meeting tentang HAM reduction di Kota Bandung, gua nanti boleh ada datanya, ada di handphone saya tentang bagaimana HAM reduction itu bekerja di Kota Bandung. Dan di setiap meeting itu
ada masalah gitu banyaknya pengguna sabuk sound kayak gitu. Ya itu yang disikapinnya kayak gitu. Nah, jadi kita coba mengkaitkan apa yang kita kerjakan dengan isu-isu yang terkini lah yang ada di Kota Bandung, karena itu kan relevannya gitu ya, termasuk tadi angka kasus Suboxone yang juga dengan pemakaian yang tidak tidak tepat seharusnya. mengakibatkan sesuatu yang lain, dan itu kan juga harus direspon supaya tidak menjadi kasus yang makin besar gitu. Nah itu sih ya kebijakan gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu Subuxone itu apa, Subuxone itu adalah salah satu program Terapi rumatan buat orang-orang yang punya masalah dengan opiat. ya, Opiat. ya si Subuxone itu. Iya, namanya PTRB. PTRB. Betul. Nah, itu kan yang menjadi kendala kan ketika itu tidak diakses oleh orang-orang yang dulunya menggunakan. Ya, itu mah jadi dalam lagi lah bang. Ya maksudnya itu kan jadi PR kan. Jadi PR ya. Itu. Nah, hal seperti itu PR kayak gitu yang Yang kita bahas. yang kita bahas di meeting. meeting kita tuh jadi tim pokjanya Ham Reduction di Kota Bersyukur Bandung. PPKINB Alhamdulillah. terlibat dalam kerja Ham Reduction di Kota Bandung. Kerja pemerintahan. Gaji gitu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah peduli. Alhamdulillah kepeduliannya sangat baik.